Sama Bu. Nah, di sini dengarkan namanya ya, ibu akan absen. Lukas, Hadir Bu. Vero, hadir Bu. Rizkia, hadir Bu. Selfie, hadir Bu. Ya, semuanya hadir semua ya. Iya Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang kedua,
tinggal di Yogyakarta, sedangkan temannya Rico tinggal di Maluku. Ketika jam di rumah kita masih menunjukkan pukul 10, ternyata di rumah Rico sudah memasuki jam 12 malam. Itu artinya Rico lebih dulu merayakan tahun baru. Gimana bisa ya? Apa yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut? Yuk kita belajar bersama. Setiap waktu, bumi terus berputar pada porosnya. Perputaran ini disebut dengan gerak rotasi bumi. Bumi berputar berlawanan arah jauh atau dari arah barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam satu kali rotasi adalah 23 jam 56 menit 3 detik yang dijalankan menjadi 24 jam. Lalu, apa saja dampak dari rotasi bumi? Kalian pasti tahu tentang matahari yang terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Namun, apakah kalian tahu kenapa bisa seperti itu? Ternyata ini terjadi karena bumi berputar ke arah timur atau karena adanya gerak rotasi bumi. Adanya gerak rotasi bumi inilah yang membuat matahari seolah-olah bergerak dari arah timur ke barat. Gerak ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Dampak lain dari rotasi bumi adalah adanya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang sedang menghadap matahari akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai wilayah di bumi. Tiap satu kali rotasi, bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Artinya, dalam 1 jam, bumi berotasi sejauh 15 derajat. Lalu, kita bumi menjadi dengan garis bujur setiap 15 derajat, di mana garis bujur 5 derajat disepakati berada di tengah Greenwich, Inggris. Hasilnya, dapat 24 zona waktu di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Karena memiliki wilayah yang luas, Indonesia terbagi dalam 3 zona waktu, yaitu PIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan WIB atau waktu Indonesia bagian timur. WIB dan WITA memiliki selisih 1 jam. Begitupun WITA dan WIB juga memiliki selisih 1 jam. Nah, itulah mengapa terjadi perbedaan waktu antara rumah kita di Pulau Jawa yang termasuk zona WIB dan rumah Rico di Maluku yang termasuk zona WIB. Selain melakukan gerakan pasti, bumi juga melakukan gerakan polusi. Gerakan polusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi bumi, dibutuhkan waktu 365 hari atau 1 tahun. Arah bumi saat melakukan revolusi adalah berlawanan jauh-jauh. Saat mengelilingi matahari, posisi poros bumi memiliki kemiringan 23,5 derajat. Lalu, apa dampak dari adanya gerak revolusi bumi? Salah satunya adalah perubahan musim. Kemiringan posisi poros bumi menyebabkan tidak semua daerah di bumi mendapatkan intensitas sinar matahari yang sama. Perbedaan intensitas sinar matahari dan gerak revolusi bumi menyebabkan wilayah di bagian utara dan bagian selatan bumi mengalami 4 kali perubahan musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contohnya, di antara bulan Juni sampai September, bagian utara bumi akan mengalami musim panas karena posisinya yang condong dengan matahari, dan sebaliknya, bagian selatan bumi justru akan mengalami musim dingin karena posisinya condong menjauhi matahari. Selain musim yang berubah, lamanya waktu siang dan malam juga berubah. Ketika musim panas, waktu siang akan menjadi lebih panjang daripada malam. Sebaliknya, ketika musim dingin, waktu malam akan menjadi lebih panjang daripada siang. Sementara wilayah di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator seperti Indonesia akan mendapatkan intensitas sinar matahari yang hampir sama sepanjang tahun. Karena itu, Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Lamanya waktu siang dan malam juga cenderung sama, yakni sekitar 12